Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eka Fauzia Ofilailia dengan nomor NIM 2001 41 40 2499. Di sini saya akan menyampaikan jawaban pertanyaan dari UTS untuk mata kuliah Pendidikan Kepemudaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana tanggapan Anda terhadap keterangan Bapak Presiden Republik Indonesia dari video pidato yang sudah saya tonton sebelumnya. Nah, menurut saya pidato yang disampaikan oleh Bapak Jokowi yang berjudul Mampu Menguasai Teknologi Bukan Dikuasai oleh Teknologi. Nah, menurut saya dari video atau pidato yang disampaikan oleh Bapak Jokowi itu sangat menginspirasi sekali bagi para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Dalam pidato ini disampaikan bahwa zaman sudah berganti dari zaman analog menjadi zaman serba digital yang semakin maju. Pemuda itu harus menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia ini. Pemuda juga pemimpin bangsa yang tidak dibatasi oleh usia. Lanjut, pertanyaan kedua. Pemuda memiliki peran sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan di masyarakat. Nah, jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Yang pertama yaitu pemuda berperan sebagai kekuatan moral. Pemuda memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa, khususnya sebagai kekuatan moral, yakni sebagai pemuda yang berpegang teguh terhadap dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, serta mampu bertindak sesuai dengan keyakinan untuk mewujudkan perilaku pemuda yang baik dan mulia, serta sebagai contoh untuk generasi muda selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu pemuda sebagai kontrol sosial. Sebagai kontrol sosial, pemuda mampu memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, kewajiban sebagai warga negara, serta membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan sekitarnya, serta meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan di dalam negara itu. Nah, yang selanjutnya yakni pemuda sebagai agen perubahan. Nah, memang betul pemuda itu merupakan agen perubahan karena pemuda-pemuda di Indonesia ini sangat kreatif dan inovatif. Banyak pemuda, mahasiswa, mahasiswi, peserta didik maupun pemuda lainnya yang memberikan kontribusi berupa inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan teknologi yang ada di negara kita ini. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana strategi yang bisa dilakukan pemuda untuk mempertahankan peradaban, kebudayaan, dan kearifan lokal bangsa Indonesia di era disruptif dan kemajuan teknologi saat ini. Nah, semua warga Indonesia wajib untuk melestarikan budaya serta kearifan lokal yang dimiliki, khususnya bagi para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Di era yang semakin maju ini, pemuda dengan mudah bisa mempelajari kebudayaan Indonesia dari seluruh pelosok negeri, mulai dari Sabang sampai Merauke. Pemuda juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk melestarikan kebudayaan. Contohnya, pemuda bisa membuat tayangan edukasi tentang budaya daerah di YouTube misalkan, pemuda juga bisa membuat sanggar tari. Nah, terus juga pemuda bisa memanfaatkan teknologi khususnya media sosial untuk membuat kursus tari itu secara online agar semua masyarakat di Indonesia
dari berbagai daerah bisa mempelajari kebudayaan yang ada di negara kita ini. Pemuda juga bisa membuat tayangan edukatif berupa video atau vlog-vlog yang mengeksplor kearifan lokal serta kekayaan yang ada di Indonesia dengan membuat inovasi-inovasi baru agar pemuda lainnya juga ikut terinspirasi untuk belajar, mengembangkan, dan melestarikan budaya bangsa kita ini. Lanjut pertanyaan keempat, yaitu apa yang harus dilakukan oleh pemuda agar tidak dikuasai oleh teknologi namun dapat menguasai teknologi. Nah, pemuda itu tidak boleh hanya memanfaatkan teknologi yang ada, tetapi pemuda harus memberikan inovasi baru di bidang teknologi. Pemuda juga harus bisa mengembangkan teknologi yang ada sekarang ini, memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif, serta pemuda harus tetap belajar secara terus-menerus untuk menggali informasi dari berbagai sumber, khususnya di bidang teknologi. Pemuda juga harus bijak dan selektif dalam menggunakan teknologi yang sudah ada saat ini. Dan diharapkan pemuda tidak hanya bisa menikmati teknologi, akan tetapi juga dapat menciptakan teknologi yang baru. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana pendapat Anda agar generasi muda tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Menurut saya yang pertama yaitu pemuda harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Yang kedua, pemuda harus bisa memilah-milah teknologi yang sudah ada. Dan ketiga, menggunakan teknologi tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu saat menggunakan teknologi kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Dan yang terakhir yaitu pemuda harus lebih banyak mengisi waktu luangnya untuk belajar serta melestarikan kebudayaan bangsa. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.